Lu protes susah, keluar negeri lu sana lu. Gak usah pulang bila perlu. Kurang ajar ngomong kayak begitu. Emang ini negara nenek moyang lu? Kalau ada inflasi, ibarat ngerampok uang rakyat dong. Gue kerja setengah mati, gue taruh duit di bank, gue deposito juga takut karena gue butuh duit kan. Taruh di bank yang bagus 1%, 2%. Tiba-tiba inflasi 3%, 4%. Sama aja gue taruh duit. Tekor. Terima kasih banyak nih Pak Ahok atas kehadirannya. Ini hari ini mumpung ada Pak Ahok, ada banyak hal yang saya ingin tanya. Terutama apalagi kan sekarang ekonomi lagi bergejolak banget, terutama gara-gara Donald Trump lah gitu kan. Tapi kita secara lokal di Indonesia apa yang kita bisa lakukan, lalu saya juga pengen tanya pandangan Bapak tentang Danantara dan lain-lain. Tapi pertanyaan pertama saya gini nih, kan apa respons Pak Ahok terhadap tarif yang dipasang sama Amerika? Kira-kira di Indonesia apa sih yang kita bisa lakukan gitu dari sisi pemerintahannya? Ini pertanyaan disclaimer dulu ya. Jangan dibilang gue ngajarin pemerintah. Kan pandangan Pak Ahok, pandangan Pak Ahok. Ya kan? Kalau menurut saya tuh setiap ada krisis tuh pasti ada kesempatan sih. Indonesia ini masih nggak dicap. Mungkin kalau Vietnam, mungkin udah dicap gengnya itu gitu ya. Nah sebetulnya, misalnya contoh, industri baja di China. Pokoknya turunannya lah, baja semua. Kena nih. Mereka pasti mau dong pindah ke Indonesia sebetulnya. Tapi dia mau pindah ke Indonesia, dan saya jadi bupati itu, ditanya, kalau saya mau invest tempat Anda, lo bisa mau ke orang China, kira-kira berapa saya lupa. Kita bilang 1 hektar berapa? Nggak ada satu pejabat pun bisa jawab. Karena bagiannya kan macam-macam. Bisa contoh lah, kita ngomong pergudangan lah, yang ini yang agak cetek nih. Buat ekspedisi kirim, izinnya di mana? Dulu kan Menpos gitu kan, Menpostel gitu kan, itu dapat kementerian sendiri. Menkoinfo lah sekarang. Terus kalau gudang, siapa izinnya? Perdagangan mungkin gitu. Impor, mungkin Menteri Keuangan. Ekspedisi siapa? Menhub. Lu pusing sendiri lu. Lu bayangin deh. Jadi kalau kita bicara logistik kita mahal, ya nggak aneh karena lu ngaco. Satu pintu pun bukan berarti satu pintu diberesin izin gitu. Kan zaman sekarang kan orang kan maunya kan satu kawasan, gudang, ekspedisi, orang bisnisnya gitu dong. Udah siap. Udah satu kan. Kita enggak. Nah maksud gini kan Jadi, Pak. kalau menurut saya gitu ya, jawab Trump itu buat saya sih ya Indonesia harusnya tenang-tenang aja. Nah tapi saya setuju banget yang tadi Pak Ahok bilang misalnya untuk dari segi perizinan untuk dipermudah supaya kan sekarang harus dapetin perizinan dari berbagai macam pihak dan lama gitu kan. Tapi kan kesannya itu semua teriakan unek-unekan pengusaha udah dari dulu sampai sekarang kan. Dan konsisten omongannya kan. Kenapa sih Pak itu tuh nggak bisa selesai gitu masalah itu? Karena dia otaknya bukan dagang kayaknya. Kalau orang otak dagang tuh kayak gitu tuh gak? Kalau lu dagang produk sesuatu, lu mesti dengerin customer lu. Apa kemanisan, keasinan, packaging, harga. Kita mesti perbaiki dong. Sebab kalau nggak perbaiki, pelanggan pindah ke produk yang sama nih. Mungkin yang di pemerintah ini, lu mau pindah kemana? Malah ngusir kita. Lu kalau nggak demen pindahnya ke luar negeri lu. Gue udah sering dengar oknum pejabat ngomong gitu. Kita komplain nih. Lu kalau nganggap kita nggak beres, pindah lu, jangan di sini. Loh, kita pilih lu kan buat ngurusin kita. Kok malahan gue kasih tahu lu yang benar, kita diusir ke luar negeri. Emang siapa yang mau pindah ke luar negeri? Nah ini, jadi kalau menurut saya itu apa? Kesombongan, keangkuhan. Merasa lu nggak ada pilihan tuh. Banyak produk juga begitu dulu kan. Akhirnya bangkrut. Karena merasa lu gak pakai punya gue, lu pakai siapa punya. Itu gak ngerti dagang namanya. Kalau perusahaan kan bisa bangkrut Pak, tapi kalau misalnya... Makanya negara bisa kolaps satu hari. Makanya kenapa seluruh dunia bisa ada revolusi segala macam. Ketika lu terlalu tirani, lu terlalu nekan rakyat sampai perut gak makan. Ngelawan.
Nah, itu yang kita paling khawatir. Jadi ketika rakyat itu, ini pemikiran sama gitu ya. Ini kan kalau darkness yang ngumpul nih. Kalau dia crumble gitu. Nggak ada hope lagi ke rakyat. Chaos pasti. Nah, tapi selalu sejarah dunia itu, kita lihat dinasti-dinasti semua. Ketika udah mulai jahat sama rakyat ini, jatuh. Dan selalu waktu jatuh itu, setiap zaman ada pahlawannya sendiri gitu loh. Setiap zaman akan muncul nih. Di dinasti di China juga gitu. Pengemis juga petani jadi dinasti begitu dia naik lagi mulai perintah rakyat. Mulai cucu-cucu ada yang ngaco lagi. Jatuh lagi. Jadi kayak siklus gitu ya Pak? Ya tapi harusnya negara enggak dong. Kalau negara kan demokrasi itu kan ya bad from the worst lah kira-kira. Kita lihat negara Skandinavia atau segala macam. Ketika mereka lakukan dengan baik, jalan kok. Kan saling mengawasi kan tres politika kan. Nah, lu mau ngatain Amerika apapun, dia kan bisa koreksi gitu loh. Trump kalau terlaluan bisa diimpeach. Udah mulai nih kan. Iya. Jadi karena dia ada tres politika yang jalan. Kalau kita mungkin fondasi hukum dasarnya diruntuhin kok. Gue gak pernah nyari musuh. Lu bikin gue musuh nemuin gue nih. Oke, jadi gue udah banyak jadi musuh nemuin gue nih. Oke, kita nanya ini dulu deh. Mungkin pengen nanya ini juga deh. Kan kemarin salah satu isu dari segi masyarakat yang benar-benar kita rasakan banget itu adalah dari middle class kan Pak Ahok. Kan middle class itu kan menurun. Dan biasanya kan kalau misalnya middle income-nya ini menurun, bagus kalau misalnya dia bisa naik ke atas gitu. Tapi terjadi kan ke bawah gitu kan. Nah kalau misalnya dari yang Pak Ahok lihat, kan apa yang mengakibatkan sekarang kan bukannya gara-gara kebijakan yang bikin sekarang, tapi yang udah dari kemarin-kemarin gitu kan, apa yang terjadi? Apa sih yang ngebikin mengarah ke arah sana gitu? Karena Anda membiarkan industri kolaps. Dia kan mesti produce something. Dia mesti manufacture kan, produce something kan. Nah kita nggak usah ngomong turis, negara yang udah mapan dia jual turis segala macam. Kita nggak usah ngomongnya, kita penduduk banyak. Kita mesti bicara dulu, bisa nggak sih produk sesuatu tuh kamu daya saing? Misalnya contoh di luar negeri. Jepang mana. Produk pabrik A, dia tuh bisa sampai 9 layer. Pemerintah tuh tahu nih, suppliernya apa aja. Mana yang harus diintervensi pemerintah. Baik impor atau proteksi seperti apa secara proteksi tanda kutip ya. Karena ada WTO kan. Kita nggak pernah peduli. Saya ambil contoh paling sederhana gitu loh. Misalnya gitu ya. Kalau mau tekstil kan orang pengen tempat dingin kan. Makanya dulu kan di Bandung di mana supaya nggak getas gitu kan. Dulu masih dingin gitu. Kalau pakai AC kan berat. Wah aku cari tempat yang gunung deh. 1.600 meter. Dapat tanah nih. Gue bikin pabrik di atas nih. Sejuk. Pokoknya saya nggak usah pakai AC sejuk nih. Pertanyaan kalau gue bikin di atas. Bikin jalannya masa masih gua. Sambung internet aja gak kasih duit ratusan juta, sambung listrik gak pasang tiang, semua saya. Berapa cost-nya saya untuk investasi? Dibandingkan misalnya dulu Jepang terus Korea gitu ya, China sekarang. Betul-betul pemerintah itu dapat pajak lu kau pikirin. Jadi betul-betul mereka mengadministrasi keadilan sosial dengan baik gitu loh. Atau ambil contoh apa yang gampang. BUMN kita bicara BUMN. Bagus dong. Di China. Bisa petani Jawa Tengah. Banyak buah sayur itu ya nggak bisa jual. Sebenarnya Jakarta butuh kan. Kalau di China ada gerbong kereta api gratis. Atau yang murah banget. Buat lu ngangkut nih. Saya nggak menentang perdagangan online ya. Yang saya mau nentang itu perlakuan fair. Misalnya saya punya industri tekstil lah misalnya bikin pabrik apa gitu. Nah, tinggal gesek kaki ya gede-gede ya saya masih bisa bertahan. Handuk mungkin masih oke. Kalau impor kan kontainernya muatnya dikit gitu. Nah kalau saya bicara misalnya tekstil. Saya impor barang juga.
Saya ekspor. Anda nggak pernah kasih saya karpet merah. Barang saya yang tertahan di pelabuhan saja. Saya udah uring-uringan nih. Terus saya masih pakai forwarder. Cepet. Oke lah. Masih hitung-hitung masih oke nih. Ekspor juga masih oke. Tapi ada orang impor nyelundup. Gue udah kena PPN 11%. Pajak gitu kena. Belum lagi oknum ormas-ormas preman malakin gua. Pintu truk datang bisa ditutup. Pabrik bisa tutup. Pegawai bisa tutup. Belum lagi karena pabrik makin dikit. Pegawai juga takut diberhentiin. Minta gaji yang minimum dong. Betul untuk hidup, kasihan kan. Hiduplah oknum-oknum. Serikat-serikat ini yang manfaatin mereka juga. Demo. Terus tawar-menawar ngancam nih. Lu kalau gak mau naikin. Gak bisa kerja lu. Dia pikir pengusaha kan takut. Nah pengusaha yang berpikir. Kan pengusaha selalu cari tempat yang untung. Dan ya gue tutup. Gue sewain gudang gue. Atau dia bilang kalau gitu udah gue impor aja. Gue pack barang. Akhirnya lama-lama tinggal matahari bulan nih yang bukan made in China nih. Bukan kita gak demen China kan. Memang faktanya memang dia sangat produktif kok. Dan sangat industri. Jadi dia dilatih dari kecil. Nah kita enggak. Industri pada tutup. Semua pada impor aja. Dagang. Kalau dagang berkurang dong. Ini logika manusia ya. Saya kalau punya pabrik dipalakin terus nggak bisa bersaing. Apa yang saya lakukan? Tutup. Ya tutup. Kalau nggak tutup mungkin gue jual ke orang. Jadi gudang kek, jadi apa kek. Kalau nggak kau tutup. Terus pemerintah naikin. Karena butuh duit jaga rupiah nih. SBI sampai 6% lebih bos. Saya capek-capek mending gue jual 100 miliar, 200 miliar. Gue taruh di SBI. Amerika juga lagi perang dagang. Dolar juga tinggi. Singapura duitnya sama Amerika kan sama Fed kan kakak kembar ini. Kembar nih. Sekarang berapa? 4% lebih loh. Iya. Iya kan? Apa yang lakukan orang? Pindah ke luar negeri. Taruh situ. Ya duitnya gue jual. Duit gue kok resmi kok. Apalagi rupiah dengan industri tidak produce something. Cuma SDA doang. Ditambah tidak trust dari orang. Kita lihat dari saham. Saham kita itu gak kuat. Karena menengahnya tidak ada. Gak mampu nih untuk nopang. Waktu asing jual nih. Pasti ambruk. Indeks kita pasti jatuh. Lu paham lah deh gue lihat. Pasti ambruk. Begitu ambruk ini. Artinya apa? Bisa ambruk. Trust. Nah ketika tidak ada trust. Yang utama, faktor utama untuk negara maju nih. Kamu berat. Jadi semua tutup. Pemerintah bilang naikin pajak, ambil pajak. Mendengar kalau udah turun, pegawai udah pada berhenti. Lu mau pajak dari mana? Ya kan? Pabrik udah tutup kan? Akhirnya gimana? Pinjem. Ya pinjem dong kan pemasukan, pengeluaran, pembiayaan nih. Pinjam duit. Pinjam aja terus. Pinjam salah gak? Ya gak salah. Pengusaha juga minjem duit. Kalau kurang, yayasan juga masuk keluar pembiayaan. Minta orang nyumbang. Itu gak salah. Yang salah di mana? Ada gak sih orang udah minjem duit? Udah minjem duit nih. Masih beli S-Class. Masih beli mobil mewah gitu loh. Masih beli rumah mewah. Tambah lagi bank. Udah naik itu tinggi, SBI itu tinggi. Semua bank nih. Ngapain kau salurin kredit bos? Bank untung bukan untung dari ada orang usaha. Yang mencetak kelas menengah jadi kelas atas atau bawah. Ya naik kelas lah gitu ya. UKM bisa naik kelas gitu. Bukan. PHK iya. Bingung orang. Nah saya ambil contoh gini aja lah. Kalau perusahaan kita lagi susah penjualan gitu. Anda kurangin orang gak yang kerja? Kurangin efisiensi. Logika dong. Kita pemerintah malah tambah menteri bos. Tambah wamen. Nah, lu ngajak gue ngomong. Itu kan lu ngajak gue lagi ngomong. Ini bagi tambah edit. Saya gak ngerti itu. Saya minta hitungan dari Pak. Itu namanya kan. Iya dong itu. Ibarat gitu lah. Kalau kakek nenek saya.
Ditanya nih, punya anak sampai 11 gitu, gimana ngidupin? Ya gampang, kalau beras banyak masak nasi. Beras kurang masak bubur. Itu prinsip. Negara juga sama. Iya kan? Kenapa nggak mau dirombak sistemnya? Menteri mau $1 juta US 1 tahun gaji oke. Tapi yang profesional. Tapi gue gak tanggung lu rumah dinas, mobil dinas, staf khusus. Gue gak peduli. Masa lu gaji $1 juta setahun gak bisa beli rumah, gak bisa beli mobil. Gak make sense gitu loh. Emang sekarang rata-rata kalau misalnya income atau penghasilannya menteri itu berapa sih Pak? Nah, yang gaji sih nggak gede, nah, kan cuma 18 juta kan. Iya. Tapi honor itu, honor ini, honor itu yang bisa gede take home-nya. Bisa tapi berapa M sih Pak setahun gitu? Aku nggak ngerti deh, bisa gede banget. Itu selalu dirahasiakan. Itu yang saya bilang. Kalau mau dapat trust orang bayar pajak untuk fight, Anda berani nggak semua kementerian dibuka sampai satuan ketiga? Gue nggak iri, lu mau dapat gaji berapa? Kayak kita di BUMN ya. Kalau lu untung setelah pajak 1 sampai 1,3% dibagi as a bonus atau tantim. It's okay. Tapi waktu lu untung gede, waktu saya di Pertamina, mau bagi 1,3, oh nggak bisa, itu melanggar etika. Kan 1 sampai 1,3% maksimum. Kalau lu udah untung gede banget, dulu lu 1,3 aja kalah jauh nih, gara-gara udah untung banyak nih. Ya lu 1% kek. Bila perlu di bawah 1 kek. Yang kewajaran, bandingin dengan swasta gitu loh. Jadi secara profesional, orang bonus berdasarkan kinerja, gua gak masalah. Yang masalah kan fixed cost. Lu ngomong sembarangan, kerja gak beres pun, gak lakuin apapun, terima fasilitas. Kawal, itu nggak benar. Uang kita. Lu diem-diem bilang gaji kecil. Tapi operasional lu embat. Logika nggak bisa operasional diembat. Kenapa? Karena setiap penghasilan ada undang-undang pajak kan. Setiap uang yang kita masuk ke kantong kita nih harusnya kena pajak dong. Kalau operasional nggak kena pajak, berarti lu nggak boleh pakai masuk jadi duit pribadi lu. Karena lu nanti nggak bisa membuktikan harta kamu dengan pajak yang kamu store. Nah pejabat nggak bisa jadi contoh untuk itu. Sebenarnya kita kena pajak terus. Kita mau bayar pajak kok. Gue baru store kurang bayar. Nyesek juga lihat angkanya gitu loh. Serius ini. Hitung-hitung. Wah kurang berapa ratus juta. Tapi gue berpikir apa? Ya puji Tuhan. Gue masih kurang store segitu. Berarti duit gue lumayan banyak. Iya dong kira-kira. Nanti bisa bayangin perasaan orang udah lagi susah. Lu palakin pajak terus. Padahal udah gak bisa. Ini kan pasti defisit terus ini. Nah kita untung aja nih. Batu bara tiba-tiba naikin royal gitu ya. Tapi kan bawah kan susah setengah mati. Industri pada tutup. Nah saya pernah usul begini. Subsidi itu kalau pemerintah mau beres gitu ya. Ini usulan saya gitu. Subsidi itu jangan berbentuk barang. Lu kalau ada dua harga, ada disparitas harga, pasti fraud, kecurangan terjadi. Iya dong, orang pindahin kan. Nah saya usul dulu. Misalnya contoh waktu jadi gubernur Jakarta. Saya langsung melarang premium. Saya harap daerah lain ikut. Kita cuma ada jualan ya Pertamax turbo. Sama mobil gak cepat rusak. Teknologi baru. Rakyat gak kena paru-paru. Tapi kan mahal. Iya. Subsidi gimana? Ya pakai voucher bos zaman sekarang. Misalnya kita mau jual bensin 10.000. Subsidi 10.000, subsidi 5.000. Harga benar 15.000. Ya udah orang isi motor 2 liter 30.000 dong dia bayar dong. Langsung gue cashback atau pakai voucher 10.000. Sama dia beli 10.000 per liter kan. Nah vouchernya bisa belanja di Alfamart di mana segala macam. Selesai. Kita tentuin mobil yang masih di bawah 5 tahun usianya, cc kecil, boleh subsidi. Tapi kan subsidi bukan barang kasih lu duit. Lu ngisi kan. Lu kalau bolak-balik ngisi, per kilometer bisa dilacak juga toh. Kan mesti daftarin nomor berapa. Kita udah bikin tuh My Pertamina misalnya gitu.
Ketahuan dong mobil lu dong. Masa mobil kamu kecil ngisinya 100 liter? Lagi pun orang ekonomi susah. Gampang kok tahu orang ekonomi pas-pasan. Misalnya motor gitu ya. Dia kerja jauh. Seminggu 2 kali, kadang 3 kali ngisi bensinnya. Di pom yang sama. Nggak usah periksa KTP, minimal dia tidur dekat situ deh. Gampang kan? Mobil juga sama. Nah itu kita cashback. Beres. Mobil mewah yang tua, kan kita kategori bayar pajak nih. Nggak dapat. Ya lu mesti ganti dong. Mobil yang lebih bagus, murah gitu. Terus bagaimana soal subsidi LPG? LPG dianggarkan bisa 100-an triliun subsidi. Terus kalau cuma kepakai 80 triliun, 70 triliun tuh happy. Wah, kita melakukan penghematan. Yang betul, lu mesti cek dong. Ternyata LPG 3 kilo itu, yang pakai LPG buat masak seluruh Indonesia, 97%. Nah, berarti rumah kita yang 12 kilo, suntikan 3 kilo dong. Nah, kenapa nggak dihilangin gue bilang? Kalau seluruh subsidi energi di model cashback begitu, mungkin nggak perlu 500-600 triliun. Mungkin cuma 100 beres. LPG mungkin cuma tinggal 30. Bila perlu nggak usah. Gimana caranya LPG? Gampang. Dulu saya bikin rumah sakit. Banyak orang nggak tahu tuh di Belitung Timur. Lu pakai kartu Askin, orang miskin. Kelas menengah suka beli sama oknum. Orang miskin nggak bisa berobat. Yang beli ini yang berobat nih. Terus gue mikir gimana cara ngatasin ini. Ketemu orang menengah nggak mau masuk kelas 3 kan. Terus gue bikin perjanjian sama PT Askes. Oh itu bupati. Siapapun mau masuk kelas 3, gua tanggung preminya. Terus gimana surveinya pakai BPS? Lantai tanah, rumah dinding. Gak bisa survei kayak gitu. Banyak orang rumah bagus juga sakit bisa jadi miskin. Kelas 3 gua tanggung. Tangan-tangan. 3 bulan coba, jalan. Saya di DPR, saya jadikan undang-undang di BPJS itu. Sama konsep ini saya mau terapkan. Lu kalau LPG, beli kadang-kadang nggak 3 kilo lagi. Dicuri dikit-dikit nih. Orang udah miskin, dicuri nggak sesuai lagi. Terus mau lapor ke siapa? Nggak bisa. Ada ya. Kenapa nggak dirubah? Kayak waktu saya kecil. Saya udah biasa tuh lihat teko air tuh bunyi kayak bong kereta api tau gak? Karena masaknya pakai listrik. Oven listrik, bikin roti, bikin daging. Kenapa? Karena PT Timah dulu, kita rumah cuma bayar ampere tau gak? Karena PLTD-nya jalan gede. Dari zaman Belanda itu. Udah, masak semua pakai listrik. Dari zaman Belanda tuh. Freezer segala macam itu kan. Itu semua dari zaman Belanda tuh peninggalan Belanda dulu ya. Kita pakai itu semua mereka. Oven semua. Nah sekarang balik. Ngapain subsidi di gas? Subsidi listrik aja. Oh masalah pak. Listrik subsidi cuma 50 watt. Teko listrik bisa 800-900 watt. Ya udah subsidi 1300 watt saja. Orang kaya rumah ini 13.000 juga gak cukup. Gak cukup kah? 1300 watt aja. Supaya orang masak pakai listrik. Lebih cepat. Terus kalau itu orang kampung keenakan dong. Ya gak pakai AC. Kalau orang kota kan 2 AC gak bisa. 1 AC biarin dah. Jatuh turun. Lu capek sendiri kok. Jatuh turun mau hidupin lagi. Nah kalau di kampung gimana? 1300 subsidi. Ya dia ketolongan 100-200 ribu. Kan bisa jadi lokomotif daya ekonomi belanja. PLTD lu, PLTU lu, PLTP lu kan jalan terus. Apalagi kita mulai menggunakan panas bumi. Ini berlimpah di Indonesia. Kenapa nggak mau nambah? Wah soalnya batu bara udah kontrak panjang nih. Siapa yang mutusin nih? Semuanya ada sesuatu gitu loh. Gak berani kita putusin. Coba kau pakai panas bumi. Lo ngomong energi baru. Mau green certificate industri. Pasang solar panel semua. Backupnya apa? Masa PLTU backupnya? Backupnya mesti panas bumi dong. Kan baru keren nih Indonesia nih. Mobil listrik. Ngisinya pakai apa? PLTP bos. Listrik tenaga panas bumi nih. Kenapa nggak mau? Sekarang udah ketemu kok.
turbin yang tekanan di bawah 10 bar bisa 5 megawatt. Tinggal jaga air, tinggal nancep, udah ada. PLN mau beli nggak? Nah ini yang saya maksud, semua ini saling hubungan gitu loh. Yang bisa ngaturnya pemerintah. Nah kan kalau misalnya kita ngomongin subsidi yang tidak efisien, kan contohnya tadi Pak Ahok udah sempat share seperti itu dan kelihatannya kan jelas. Kenapa nggak mau? Gitu. Pertanyaannya kayak karena banyak oknum yang nyolong. Sama-sama pada nggak mau semua, rame-rame. Iya. Lu protes susah, keluar negeri lu sana lu. Gak usah pulang bila perlu. Kurang ajar ngomong kayak begitu. Emang ini negara nenek moyang lu? Sekarang kita ngomong. Pengusaha brengsek kotor. Korup, nyogok. Terus gue bilang. Itu salah lu pejabat yang biarin. Konfusius saya dari ribuan tahun lalu udah ngomong. Pejabat apa guru yang patut Anda takutin? Konfusius bilang. Yang tidak mau terima duit lu. Itu lu takut. Makanya waktu gue jadi pejabat itu yang gue pegang nih. Kalau gue gak terima duit lu takut sama gue. Kalau gue terima duit lu, gue udah susah. Bener gak logikanya nih? Nah ini logika kayak gitu lah. Tapi kalau misalnya kayak gitu ya Pak Ahok, itu siapa yang bisa solve itu? Misalnya apakah kejaksaan, KPK, atau harus dari presiden? Kayak siapa yang paling bisa menyelesaikan masalah ini? Presiden. Karena Indonesia secara konstitusi memberikan kuasa begitu penuh besar pada seorang presiden. Presiden Amerika pun kalah berkuasa sama presiden Indonesia loh. Oh gitu? Oh iya, serius. Kenapa tau gak? Lu mau jatuhin presiden itu lewat proses tuh 3/4 segala macam tuh. Wah susah banget. Itu melanggar konstitusi. Tapi seorang presiden dia bisa mengalahkan 560 anggota dewan loh. Dengan perpu. Peraturan pengganti undang-undang itu. Peraturan pemerintah. Bisa berlaku setahun. Misalnya kita mau rubah semua sistem gaji dari segala macam. Presiden keluarin perpu atau perpres pun berlaku jalan. Semua eselon 1, eselon 2 di kementerian itu mesti lewat presiden. Anda mau jadi perwira, mau jadi letkol, atau jadi AKBP, itu mesti masuk ke setmil presiden untuk menentukan. Powerful gak nih? Anda bisa pecat jaksa. Anda bisa pecat Kapolri. Ini alat penyidik semua nih. Dulu KPK nggak bisa touch. Sekarang KPK pun under bisa diintervensi. Sangat powerful presiden itu. Iya kan? Jadi apa yang nggak bisa? Pertanyaannya sederhana kan? Lu mau musuhan sama semua orang atau pengen sama-sama nikmatin nih? Nah itu pertanyaan yang kedua kita nggak bisa jawab. Tapi gimana sejarah lah buktikan nanti. Gimana cara ini kali ya Pak Ahok ya? Maksudnya kan soalnya kan supaya negaranya bisa berfungsi, maunya bersih-bersih, maunya itu supaya lebih baik dari segi tingkat korupsinya, tapi kan tetap butuh ada dukungan dari pemerintahan supaya bisa menjalankan agenda apa yang mau dijalankan juga. Nah itu ngebalance-nya gimana caranya itu? Kan soalnya kalau misalnya langsung sikat babat habis kan juga. Enggak bisa langsung sikat babat habis. Makanya Anda harus bangun satu sistem sampai orang nggak bisa lakukan. Misalnya saya di Jakarta kan. Yang saya lakukan pertama kali itu adalah membuat e-budgeting. Supaya usulan dari rakyat di bawah itu nggak bisa ditukar di tengah jalan. Terus kita pernah ngalamin di RW kita ya. Tiba-tiba banyak meja pingpong. Loh, tuh banyak lemari. Ini apa-apa ini? Nggak tahu tuh, di drop. Ini kayaknya tukang jual meja pingpong minta dapat komisi gede atau apa gitu, gua nggak ngerti lah. Tiba-tiba di drop gitu loh. Padahal musrenbang di bawah, mereka cuma minta satu lapangan badminton supaya waktu kumpul warga bisa kumpul gitu loh. Kalau beliin tanah ada tengah kampung, tanah milik orang nggak ada akses. Jadi buat orang kampung di Jakarta tengah dapat 100-200 meter aja udah seneng banget ya lapangan badminton. Bisa buat kumpul, ada orang meninggal, ada orang hajatan, pasang tenda bisa nih. Tapi ini bisa putus. Nah, kau bikin musrenbang, dikontrol, termasuk budgeting. Bareng buka passwordnya,
tungguin, isi. Terus angkanya berapa? Otomatis kekunci. Sempat jadi kasus juga. Kirim ke Mendagri. Oknum DPRD Jakarta kirim juga. Yang versi dia ganti-ganti, tau gak? 2 versi berbeda. Versi mana yang benar sekarang? Kan usulan mesti DPRD. Tapi kan gue punya kunci yang aslinya nih. Dipanggil ke Kementerian Dalam Negeri. Gue sampaikan saya punya sama dengan Musrenbang. Yang itu berubah tuh. Teriak anggota dewannya. Anjing lu Hok. Ini di kantor menteri nih. Ya gue jawabnya santai. Gue memang anjing. Gue bilang anjing jaga duit rakyat. Gue bilang. Tegang. Wah demo tiap minggu. Ya udah. Gue juga pesan sama ada yang demo. Kalau demo jangan lagu yang sama. Gue kerja nih. Ganti-ganti lagunya ya. Gue santai aja demo. Ya makanya semua berusaha jatuhin. Tapi minimal. Pertanyaan gitu kan. Lu jatuh berubah lagi semua. Kita mulai bangun semua anggaran dikunci. Harganya termasuk pemakaian dan masyarakat bisa lihat. Beli air minum kemasan berapa. Selain semua bisa lapor. Semua tercatat digital. Nah sampai saya lakukan di Pertamina. Itu belum sempat dilakukan di Jakarta. Semua disposisi tanda tangan tuh list elektronik digital. Saya bisa audit forensik gitu. Jadi lu gak ada alasan. Suratnya mana? Gak ada. Terus cari office boy. Jadi kambing hitam lah. Mohon maaf pak. Saya hilap pak. Saya taruhnya di keselip pak. Bullshit itu. Lu kalau elektronik. Lu gak bisa bohong. Sampai detik. Lu kenapa gak disposisi? Gue udah bilang kinerja lu. Lu kayak sekda. Gue bisa kasih lu basis kinerja tambahan 135 juta. Ada poinnya nih. Asal setiap Jumat semua disposisi di meja lu clear. Sehingga waktu Senin kita rapat, gak ada siapapun dinas yang masih punya berkas di atas meja. Termasuk saya. Saya bilang, termasuk saya. Saya bisa bawa pulang 2 koper, 3 koper juga. Karena begitu banyak. Karena saya jadi gubernur lebih banyak. Antar dinas punya surat tembusan. Aku juga baca. Supaya aku tahu kurang ngajarnya siapa nih. Kan kadang-kadang ada. Indonesia kan gitu kan. Ada sektor egonya itu ada gitu loh. Nah ini bisa kita atasin. Di dalam setiap rapim hari Senin. Selesaikan. Sekarang trennya apa? Perusahaan impor, ekspedisi, gudang semua kan nyatu nih. Supaya efisien nih. Kok gak bisa diatasin? Jadi kita punya logistik cost tuh mahal banget ini. Ya kan, lu dagang, lu nyimpen barang itu bebannya ke siapa? Konsumen. Anda kena ke konsumen. Hasilnya apa? Inflasi. Kalau ada inflasi, ibarat ngerampok uang rakyat dong. Gue kerja setengah mati, gue taruh duit di bank, gue deposito juga takut karena gue butuh duit kan. Taruh di bank yang bagus 1%, 2%. Tiba-tiba inflasi 3%, 4%. Sama aja gue taruh duit. Tekor. Iya kan? Gue beli emas. Gue tahu emas bisa naik nih. Duit gue kan takut. Gue beli itu kan takutnya lagi turun gimana. Karena jual beli falas semua kan ada turun. Spread harganya toh. Kalau kita yang butuh duit pas-pasan gak bisa beli bos. Lu beli lu jual lagi lu masih rugi. Karena butuh waktu kan. Nah itu jadi kita ngerampok rakyat miskin. Ngerampok pekerja-pekerja. Nah kan Pak, buat apa you waste your time for this country? Dia bilang, kita tak bisa ngomong gitu loh. Gak ada yang terima kasih sama lu Pak, lu percaya sama gua. Yang paling kita khawatir itu orang merasa gak ada harapan, gak ada guna jadi orang baik di Republik ini. Gak ada guna. Kalau semua berpikir seperti itu, ya gak ada masa depan bangsa ini.